Dihina karena jadi anak petani. Ingat bro, pepatah Thailand mengatakan, gitulah kira-kira. Halo teman-teman, welcome back to Gojira Sport Channel. Thanks buat kalian yang udah nekat nonton video ini. Sesuai judul, kali ini kita akan bahas lagi seputar alur cerita film. Film ini berjudul Shin Gojira 2016. Sesuai judulnya, film ini menceritakan tentang seekor makhluk bernama Shin Gojira. Tapi Shin Gojira ini berbeda dengan Gojira yang lain. Apa bedanya? Karena itulah saksikan video ini. Dan Aing juga mau ngasih info bahwa kemungkinan minggu depan Aing gak bakal upload dulu, soalnya lagi ada keperluan, lagi ada urusan. Alasan, bilang saja kamu malas. Ya, males juga sih. Ya oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas alur cerita film Shin Gojira 2016. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah teluk yang adalah Teluk Tokyo di Jepang lah pastinya. Terlihat ada sebuah tim evakuasi yang sedang mengevakuasi sebuah kapal yang sedang terapung di tengah teluk. Namun sesampainya di sana mereka tak menemukan apa-apa dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun tiba-tiba lalu kemudian pemerintahan kota Tokyo pun mulai menanggapi kejadian tersebut dan mengiranya itu adalah letusan gunung vulkanik di bawah teluk. Hingga terjadilah rapat mengenai kejadian tersebut dan orang-orang yang terjebak di terowongan bawah laut yang bocor pun segera dievakuasi. Namun mereka seperti mendengar sesuatu yang sedang bergerak di atas. Sedangkan yang di darat pun sedang merekam sesuatu yang sedang bergerak di Teluk Tokyo tersebut dan ukurannya sangatlah besar. Namun pemerintahan kota Tokyo tetap bersikeras bahwa itu kemungkinan besar adalah letusan gunung vulkanik. Namun seorang pria bernama Yakuji mempercayai bahwa ada sesuatu di teluk tersebut. Namun si Pak Menteri tak mempercayainya dan menganggapnya lelucon semata. Namun benar saja, di teluk tersebut hingga beredarlah penampakan tentang ekor makhluk raksasa tersebut yang tersebar melalui internet, dan kini pemerintahan Tokyo pun mempercayai bahwa ada sesuatu di tempat tersebut. Lalu mereka semua pun bubar. Lalu mereka semua pun mulai fokus dengan makhluk tersebut. Namun untuk sementara ini mereka menyebutnya dengan makhluk raksasa tak dikenal karena mereka sama sekali tidak mengetahui makhluk apa itu. Dan mereka akan mengumpulkan para ahli biologi dan ahli fisika, matematika dan lain-lainnya untuk mengetahui makhluk tersebut, dan itu akan segera dilakukan untuk rapat darurat. Lalu mereka mengadakan pilihan untuk membiarkan makhluk tersebut pergi atau membinasakan makhluk tersebut. Namun masih belum ada ketentuan yang jelas. Lalu mereka mendapat kabar bahwa makhluk tersebut ternyata bergerak dan masih hidup. Lalu para ahli biologi pun akhirnya datang dan memberikan kesimpulan yang sangat tidak berguna. Hingga di pesisir Teluk Tokyo pun sedang terjadi kekacauan karena ternyata makhluk tersebut pun sudah mulai merambat masuk ke daratan. Hingga mereka mendapat kabar bahwa ternyata makhluk tersebut memiliki kaki dan kemungkinan dia bisa naik ke daratan. Dan kini mereka pun semakin bingung mau diapain makhluk itu. Namun mereka kembali mendapat kabar bahwa kaki makhluk tersebut ternyata tidak terlalu kuat dan akan hancur apabila menahan berat tubuhnya yang terlalu berat. Lalu mereka mendapat kabar bahwa makhluk tersebut kini tengah berjalan menuju Sungai Nomi. Lalu Pak Menteri berkata bahwa makhluk tersebut sangat mustahil untuk naik ke daratan karena bobot tubuhnya yang terlalu berat. Namun ternyata dia salah.
Kini pemerintah semakin menggalakkan untuk segera melakukan evakuasi karena makhluk tersebut kini sedang menuju ke Shinagawa dengan kecepatan 13 km per jam dan kemungkinan akan sampai ke Tokyo dalam waktu 3 jam. Kemudian pemerintah berusaha untuk membinasakan makhluk tersebut, namun pemerintah harus mengevakuasi masyarakat terlebih dahulu supaya tidak ada korban jiwa dalam bentuk manusia. Ini semua sakit. Alasan, bilang saja kamu malas. Kini pemerintah pun mengusulkan untuk segera melakukan aksi militer dengan menyuruh SDF yang adalah semacam TNI versi Jepang. Singkat cerita, mereka pun mengusulkan SDF untuk bergerak. Namun semua itu berada di pemimpinan Pak Menteri. Terserah Pak Menteri mau iya apa enggak, semuanya bergantung sama dia. Namun ia masih bingung mau milih SDF atau biarkan aja, karena jikalau ia mengundang SDF maka dia juga memicu perang. Hingga salah satu dari mereka pun mengusulkan untuk meminta bantuan dari Amerika Serikat aja. Namun ada pihak yang tidak menyetujuinya hingga terjadilah perdebatan. Namun demi kebaikan bersama, dia pun iya-iya aja. Hingga tersiar di berita bahwa Perdana Menteri resmi mengusulkan SDF untuk bergerak. Hingga terlihat SDF yang mulai bersiap-siap untuk melakukan serangan. Sedangkan di tempat yang lain, Shin Godzilla sedang berevolusi menjadi Shinagawa-kun. Sontak mereka semua pun kagum melihat hal tersebut karena Godzilla mampu berevolusi dengan amat teramat sangat cepat. Hingga pasukan SDF pun datang dan mengkonfirmasikan target. Dan kini mereka tinggal menunggu perintah dari Pak Menteri, hingga Pak Menteri pun berkata untuk mengizinkan penembakan. Namun mereka tak kunjung menembak karena melihat ada warga sipil. Nih orang ganggu aja lagi deg-deg-degnya gini ama tinggal gendong-gendongan, nah dasar manusia. Karena tak mau ada kurban berbentuk manusia, mereka pun membatalkan serangan dan pergi. Namun tiba-tiba Shin Godzilla pun berlari kembali ke Teluk Tokyo. Hingga malam pun tiba dan pagi pun tiba. Mereka masih belum mendapat kabar mengenai keberadaan Shin Godzilla dan dikabarkan menghilang. Mereka pun bingung. Lalu mereka pun pergi ke tempat kerusakan yang diakibatkan oleh makhluk tersebut dan memberikan penghormatan. Namun meskipun makhluk tersebut sudah tidak ada, tapi mereka tetap bersiap siaga. Siapa tahu makhluk tersebut balik lagi kan. Hingga mereka pun mengadakan rapat untuk meneliti makhluk tersebut. Tapi karena tak saling mengenal, mereka pun menyebut nama mereka dengan sebuah sebutan. Dan anehnya sebutan tersebut terasa tidak sopan, seperti pendiam, kutu buku, pembuat onar, orang sinting, orang gila, dan banyak lagi lah. Hingga mereka pun memulai rapat. Dan kini pertanyaan yang pertama adalah, apa isi tenaga dari makhluk tersebut? Karena mustahil sebuah organisme bisa berevolusi dengan amat sangat begitu cepat. Pasti ada sesuatu yang spesial di dalam tubuh makhluk tersebut. Dan salah satu dari mereka berpikir radiasi nuklir. Tapi yang lain malah ketawa. Ia pun merasa tersinggung karena emang mustahil ada makhluk yang memiliki tenaga nuklir. Hingga mereka mendapat kabar alarm radiasi kota Yokosuka tiba-tiba menyala tanpa sebab. Mereka pun bingung karena sama sekali tidak ada radiasi di sekitar sana. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka melompat kegirangan. Bukan kegirangan, dia ia lagi histeris. Karena benar ternyata makhluk tersebut memiliki energi radiasi nuklir. Hingga warganet pun mulai bereaksi dengan memberikan komentar di mana kenapa pengukur radiasi tiba-tiba bereaksi ketika Godzilla berjalan. Kenapa tiba-tiba Godzilla memiliki kekuatan radiasi? Kenapa setiap berjalan Godzilla mengeluarkan kekuatan radiasi? Kenapa 3 permen susu milik kita sama dengan 1 gelas susu? Hah? Enggak bercanda. Namun mereka masih meragukan kebenaran berita tersebut dan enggan melakukan evakuasi kalau belum ada keputusan resmi. Hingga datanglah seorang perempuan yang merupakan utusan Presiden Amerika Serikat. Ia datang ke sana karena ingin menemui seseorang yang katanya pernah melihat makhluk tersebut secara langsung beberapa tahun yang lalu. Dia adalah Goro Maki. Dia adalah pria yang berada di kapal yang dievakuasi di awal film tadi. Tapi kita tahu di kapal tersebut gak ada siapa-siapa kan. Ya orang tersebut si Goro
Maki telah menghilang entah kemana. Ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Kok jadi avatar, Mamang? Ya, kemudian wanita tersebut memberikan sebuah tulisan yang bertuliskan Godzilla, yang diambil dari bahasa Inggris, yang di bahasa Jepang bertuliskan Gojira, yang berarti perwujudan dari dewa. Kini mereka pun sudah tahu bahwa nama makhluk tersebut adalah Gojira, hingga mereka melihat sebuah gambar yang diambil dari dasar Teluk Tokyo, di mana di dasarnya terdapat beberapa limbah nuklir yang terbuang sia-sia, dan di sana seperti ada sebuah bekas gigitan, dan kemungkinan nuklir tersebut telah dimakan oleh Godzilla. Karena itulah Godzilla memiliki kekuatan radiasi, you know kan. Kemudian mereka kembali mengadakan rapat dengan pertanyaan yang berbeda, yaitu kenapa Godzilla kembali ke Teluk Tokyo, apa yang ia lakukan di teluk itu. Hingga salah satu dari mereka menjawab, mendinginkan tubuh, dimana untuk bisa berevolusi dan bermutasi dengan cepat pasti membutuhkan energi yang banyak, dan energi dari Godzilla adalah radiasi. Dan jikalau energi radiasi dikeluarkan terlalu banyak, bisa membuat tubuhnya terlalu panas, dan untuk mengembalikan tubuhnya ke suhu normalnya, ia pun menyemplungkan diri ke Teluk Tokyo untuk mendinginkan tubuh. Paham kan? Ya, dan jadi kesimpulannya, kelemahan dari Godzilla adalah kedinginan. Jadi mereka berpikir untuk membekukan Godzilla dengan membekukan darahnya, selnya, tulangnya, semuanya lah, supaya Godzilla bisa berhenti bergerak, dan dengan begitu Godzilla akan tamat. Hingga saat malam terjadi demo untuk menyelamatkan Godzilla karena Godzilla adalah dewa. Hingga keesokan harinya tersiarlah kabar bahwa Godzilla telah kembali. Hingga pemerintah pun langsung menyarankan untuk segera melakukan evakuasi darurat karena Godzilla muncul secara tiba-tiba. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Hingga mereka pun mengutus SDF untuk segera bergerak, dan SDF pun dengan beberapa jet tempur, dengan helikopter dan tank pun akhirnya bersiap siaga. Dan karena kota sudah penuh, sudah dievakuasi, mereka pun bersiap untuk menembak, dan disinilah kebarbaran dimulai. P 丸人は武蔵小杉駅上空 BP1 にて待機。Sudah kalah tertimpa jembatan pula. Ya, usaha mereka semuanya sia-sia saja. Bahkan wajah Shin Godzilla pun gak ada lecetnya sama sekali. Hingga malam pun tiba dan Shin Godzilla masih belum ada apa-apa. Hingga mereka mendapat kabar bahwa Amerika akan melakukan pengeboman kepada Shin Godzilla. Dan betapa kagetnya mereka melihat jalur pengebomannya yang luar biasa. Mereka pun segera melakukan evakuasi kepada masyarakat dan pemerintah. Namun si Pak Menteri enggan melakukan evakuasi. Hingga tiba-tiba lampu pun padam karena listriknya kesenggol oleh kaki Shin Godzilla. Lalu bom Amerika pun datang dan tepat mengenai punggung dorsal milik Shin Godzilla dan membuatnya berdarah. Mereka pun mendapat kabar bahwa Shin Godzilla terluka. Lalu mereka semua berpikir bahwa ini semua akan segera berakhir, namun ternyata itu salah.
Lalu keesokan harinya korban yang berhasil selamat pun diberikan pertolongan pertama, siapa tahu nanti ada luka-luka yang berat gitu. Dan kini Pak Menteri dan beberapa orang lainnya pun tidak berhasil selamat karena tidak evakuasi diri saat kejadian tadi malam. Sedangkan sekarang Shin Godzilla terlihat sedang tertidur dengan sangat sangat pulas. Lalu mereka menggunakan sebuah drone untuk mengintai keberadaan Shin Godzilla. Namun saat mendekati Shin Godzilla, tiba-tiba drone-nya rusak. Ya, Shin Godzilla mengeluarkan sebuah gelombang elektromagnetik yang menyebabkan semua benda yang mendekatinya akan hancur. Dan setelah dicek, ternyata Shin Godzilla sedang mencharge tubuhnya setelah mengeluarkan semua energinya tadi malam. Jadi intinya sebenarnya Shin Godzilla bukan cuma tidur, tapi juga mengisikan daya ke tubuhnya. Sebenarnya mereka mempunyai kesempatan untuk menghajar Shin Godzilla, namun karena semua benda yang mendekatinya akan hancur, jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali menunggu sampai 15 hari. Ya, Shin Godzilla kemungkinan besar akan tidur selama itu. Sedangkan tim evakuasi yang tengah berada di reruntuhan menemukan beberapa gumpalan aneh yang menempel di atap-atap langit. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah telur yang berbentuk seperti sperma. Jadi Shin Godzilla juga melahirkan di tempat tersebut untuk mengeluarkan anaknya. Jadi kemungkinan seluruh dunia bisa saja dikuasai oleh Shin Godzilla. Jadi sebelum terlambat mereka akan menghentikannya dengan cara membekukannya, karena hanya itulah cara untuk menghabisinya. Hingga selama 15 hari tersebut mereka pun mengumpulkan beberapa zat-zat pembeku untuk membekukan Shin Godzilla 15 hari lagi. Dan waktu pun tiba, Shin Godzilla pun terbangun dengan dibangunkan oleh sebuah kereta pembom untuk mengenokkan Shin Godzilla. Hingga mereka pun menggerakkan beberapa drone untuk mengebom Shin Godzilla, tapi sebenarnya itu hanya untuk membuat Shin Godzilla mengeluarkan energinya sampai habis. Hingga energi Shin Godzilla pun habis dan Shin Godzilla pun kenok tertimpa reruntuhan gedung yang sudah dipasangi bom. Saat Shin Godzilla kenok pun, beberapa truk yang sudah dipasangi tangki pembeku pun memasukkan beberapa zat pembeku ke mulut Shin Godzilla. Namun tiba-tiba Shin Godzilla terbangun dan menghembuskan nafas atom sangarnya. Namun mereka kembali meluncurkan beberapa kereta pembom tanpa awak untuk menabrak Shin Godzilla dan membuat Shin Godzilla pun kembali kenok. Dan di kesempatan tersebut mereka pun mengisikan zat pembeku untuk kedua kalinya, dan yang ini pun semakin mendedahkan lagi karena Shin Godzilla kembali terbangun. Namun mission respect, ya misi pun berhasil. Shin Godzilla pun akhirnya terbeku dan tidak bisa bergerak lagi, dan mereka semua merasa bahagia karena misi pun berhasil dan Shin Godzilla pun berakhir. Meskipun banyak kehancuran yang harus mereka perbaiki lagi, tapi yang penting Shin Godzilla sudah berakhir kan. Ya, kecuali Shin Godzilla yang berakhir, film pun juga berakhir dengan diperlihatkannya ekor Shin Godzilla yang seperti mengeluarkan sesuatu yang berbentuk manusia yang memiliki dorsal Godzilla. Misterius. Oh ya, intinya pun film berakhir. And his name is John Cena!